Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas terkait implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari saya, Grace, Hafiz Safilah, Hafiz Ilmi, Hamidatur Rahma, dan Harum Rilakesuma. Selanjutnya, adapun isu permasalahan yang kami bahas di sini yaitu yang pertama terkait belum terlaksananya digitalisasi arsip, lalu yang kedua integrasi sistem informasi digital, dan yang ketiga belum optimalnya digitalisasi layanan. Selanjutnya, adapun deskripsi isu dari permasalahan yang pertama yaitu belum terlaksananya digitalisasi arsip. Adapun fakta yang terjadi yaitu yang pertama, arsip masih didominasi dalam bentuk fisik atau kertas dan belum terdigitalisasi secara sistematis, sehingga seringkali penyimpanan arsip itu menumpuk dan menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Dan dampak yang bisa disebabkan oleh permasalahan tersebut, yang pertama itu ya efisiensi kerja menurun, lalu risiko kehilangan data tinggi, keterlambatan pelayanan publik, dan biaya operasional menjadi lebih meningkat. Adapun keterkaitan hal ini terhadap manajemen ASN, yaitu digitalisasi arsip mendukung peningkatan kinerja ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dan untuk keterkaitan ke Smart ASN, yaitu digitalisasi arsip dijalan karena menuntut ASN memiliki keterampilan digital, adaptif, profesional, kolaboratif, serta berintegritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Lalu yang kedua yaitu integrasi sistem informasi digital. Faktanya banyak sistem informasi di instansi pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi. ASN sering harus menginput data berulang pada aplikasi berbeda, sementara standar dan pertukaran data belum seragam. Hal ini membuat data sulit dimanfaatkan secara optimal. Dampaknya, tidak adanya integrasi sistem menyebabkan efisiensi kerja menurun, kualitas data menjadi rendah, dan proses pengambilan keputusan kurang akurat. Layanan publik pun terhambat karena masyarakat harus berurusan dengan banyak sistem yang berbeda. Sementara biaya pengelolaan teknologi semakin tinggi akibat duplikasi aplikasi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu integrasi sistem informasi mendukung manajemen ASN yang lebih efektif. Misalnya dalam pengelolaan data pegawai, penilaian kinerja, dan perencanaan kebutuhan SDM berbasis data yang valid dan terhubung lintas bidang. Dan hubungannya dengan Smart ASN, yakni bagi Smart ASN, integrasi digital menjadi dasar untuk mewujudkan aparatur yang adaptif, cakap digital, dan kolaboratif. Dengan data yang terhubung, ASN dapat bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel dalam mendukung good governance, serta pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Iya, yang ketiga yaitu ada belum optimalnya digitalisasi layanan, di mana faktanya itu masih banyak instansi itu punya portal atau aplikasinya sendiri tanpa terintegrasi, dan untuk pengguna harus mengulang input data dan unggah berkas berulang. Hal ini berdampak terkait layanan itu menjadi inefisien, kembali lagi berulang karena manual dan digital itu jalan berbarengan, lalu biaya operasional juga membengkak, di mana di sini bisa menghambat terkait pertukaran data dan otomasi. Keterkaitannya pada manajemen ASN yaitu digitalisasi layanan ini mendukung pola kerja berbasis data, sistem digital itu jika dimanfaatkan maksimal, hasilnya proses birokrasi itu akan menjadi lebih cepat. Terkait dengan Smart ASN, dengan penguatan digitalisasi layanan ASN ini, uh, ASN dapat mengolah kinerja, pengembangan kompetensi, dan distribusi secara lebih presisi. Hal ini memungkinkan untuk optimalnya dan mendukung visi pemerintah menuju birokrasi yang lincah dan responsif. Berikut kami menggunakan tabel USG atau mana yang lebih urgensi terlebih dahulu, di mana nilai yang paling tinggi yaitu integrasi sistem informasi digital. Mungkin menjadi alasannya karena integrasi sistem informasi digital ini memperlancar aliran data antar unit, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, sekaligus menjadi fondasi agar digitalisasi arsip dan layanan publik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebijakan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Harum.
Oke, selanjutnya ada analisis isu. Di sini kami menggunakan teknik fishbone diagram dengan kategori 5S. Yang pertama ada supplier, yaitu tidak adanya standarisasi spesifikasi antar instansi. Selanjutnya ketergantungan pada software atau aplikasi tertentu. Untuk surrounding, yaitu perubahan aturan tanpa sinkronisasi sistem dan kurangnya koordinasi antar unit kerja atau lintas instansi. Selanjutnya untuk sistem, kurangnya standar metadata dan data governance, dan banyak aplikasi berjalan paralel tanpa integrasi. Untuk kategori safety ada keamanan cyber belum menjadi prioritas yang utama. Selanjutnya, akses kontrol berbasis peran atau RBIC belum optimal. Yang terakhir ada skill, gap kompetensi antara generasi pegawai satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada minim pelatihan berkelanjutan terkait tentang digitalisasi dan juga keamanan. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa integrasi sistem informasi digital di Kementerian PU itu belum optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Hafiz. Di sini ada rencana aksi, itu langkah pertama ada pemetaan awal. Waktu pelaksanaannya itu minggu ke-1 sampai dengan ke-8. Indikator keberhasilannya, daftar lengkap aplikasi atau sistem yang ada. Yang kedua ada perencanaan sistem terpadu. Waktu pelaksanaannya itu minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-12. Indikator keberhasilannya, dokumen dokumen desain sistem terpadu tersedia. Yang kedua standar data dan SOP awal disahkan. Yang ketiga ada implementasi integrasi. Waktu pelaksanaannya minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-16. Indikator keberhasilannya itu portal layanan digital terpadu berjalan. Dan yang kedua sistem antar unit terhubung tanpa kendala besar. Yang keempat ada penguatan SDM dan sosialisasi. Waktu pelaksanaannya itu minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-12. Atau paralel dengan implementasi. Indikator keberhasilannya 80% pegawai terlatih dan SOP penggunaan disahkan. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Waktu pelaksanaannya itu berjalan terus-menerus atau setiap 6 bulan. Indikator keberhasilannya efisiensi layanan meningkat sampai dengan 30% dan data terintegrasi sampai dengan 90%. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.